ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini di tanggal 14 Safar 1446 Hijriah, bertepatan 18 Agustus 2024 Masehi, Allah perjumpakan kita untuk melanjutkan perjalanan kita dalam mempelajari sebuah matan akidah, matan yang alhamdulillah di malam ini kita memasuki pembahasan ke-18, matan Kasyfu Syubhat. Sebelumnya kita mengingatkan kembali, karena kita berada di tanggal 18 Agustus, bahwasanya 79 tahun yang lalu, alhamdulillah, proklamator bangsa ini telah memproklamirkan kemerdekaannya. Maka kita mengingatkan kembali sebagai rakyat Indonesia agar kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Yakinilah bahwasanya yang pertama yang harus kita yakini, bahwasanya kemerdekaan yang Allah anugerahkan terhadap bangsa kita ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam pembukaan, bahwasanya ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah di belahan bumi yang lain, di mana saudara-saudara kita seperti di Gaza, kita saksikan tidak ada nikmat keamanan bagi mereka. Mereka dijajah oleh Zionis, sehingga tidak ada ketenangan bagi mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita ingatkan, yang ketiga, bahwasanya kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan ketakwaan, amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita menjauhi segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan. Dan yang paling utama, maksiat agama kita ini adalah kesyirikan. Yang kita di pelajaran kita ini, di tempat ini, membahas tentang itu, membongkar akar kesyirikan. Alhamdulillah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang damai, sejahtera, sehingga kita bisa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di muqaddimah kita ingatkan kembali. Kemudian kita langsung saja memasuki pelajaran kita di Kasyfu Syubhat, pertemuan yang ke-18. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan apa yang telah disusun oleh muallif, penulis pada matan ini. Untuk itu kita sama-sama mendengarkan yang akan dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz Yayan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala asy-syirku ibadatul asnami wa nahnu la na'budul asnam faqul lahu ma ma'na ibadatil asnam atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhsab wal ahjar takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha fahadha yukadzibuhu al-Qur'an wa in qala huwa man qasada khashaban aw hajaran aw bunyanan ala qabrin aw ghairihi yad'una dhalika wa yadhbahuna lahu wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa wa yadfa'u Allahu anna bi barakatihi aw yu'tina bi barakatihi faqul sadaqata wa hadha huwa fi'lukum indal
ahjari wal anbiya illati ala quburi wa ghairiha. Fahadha aqarru anna lahu hadha huwa ibadatul asnami wa huwa al-maqlub. Apabila dia mengatakan syirik adalah beribadah kepada patung-patung, sedang kami tidak beribadah kepada patung-patung, maka katakan padanya, apa makna beribadah kepada patung itu? Apakah engkau menyangka bahwa orang-orang musyrik itu beriktikad bahwa kayu-kayu yang mereka sembah dan pohon-pohon itu yang menciptakan, yang memberi rezeki dan mengatur urusan yang orang yang berdoa kepadanya? Pendapatmu itu tidak dibenarkan, didustakan oleh Al-Quran. Apabila dia mengatakan orang yang beribadah ditujukan kepada kayu, batu, bangunan di atas kubur atau yang lainnya, seraya berdoa kepada benda-benda itu dan berkurban untuknya, mereka mengatakan bahwa sesembahan-sesembahan itu dapat mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya, dan dengan cara itu Allah menolak mudarat dan memberi kemanfaatan kepada kami karena berkahnya. Maka katakan kepadanya, Anda telah jujur menjawab, dan hal itulah yang kamu kerjakan di hadapan batu-batu, bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan dan yang lainnya. Dia mengakui bahwa perbuatan orang-orang semacam itu sama saja dengan menyembah berhala. Begitulah memang yang diminta. Baik. Selanjutnya mu'allif rahimahullah ta'ala di dalam matan Kasyfus Syubhat ini masih lanjutan pelajaran-pelajaran di beberapa pekan yang lalu. Masih kita tanyakan, ini semacam dialog. Kita bertanya kepada orang yang melakukannya agar lebih jelas. Karena dakwah di dalam agama kita mengetahui bahwa kita mendakwakan ud'u ila rabbika bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah. Yang kedua, wa mau'izatul hasanah, dengan mau'izah, peringatan yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan jidallah, debatlah mereka dengan cara yang baik. Dan ini yang metode yang dipakai pada matan ini adalah mendebat dengan cara berdebat, tetapi dengan kebaikan. Jelas bukan debat kusir yang akhirnya itu terjadi permusuhan, yang akhirnya tidak tegur sapa, yang akhirnya itu terjadi permusuhan. Tidak, tetapi dengan kebaikan. Karena dengan debat yang baik itu akan nampak bagaimana sebenarnya kebenaran itu. Tetapi senjatanya di awal-awal kita harus memahami agama ini dengan benar, memahami Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya di dalam kita berdebat terhadap orang yang ada syubhat, kerancuan pemikiran di dalam hatinya. Tapi kalau tidak ada kita ilmu, bekal tersebut, senjata yang akan kita gunakan untuk berdebat, maka meninggalkannya itu lebih baik. Jadi syarat seseorang ingin berdebat terhadap orang yang menyimpang atau salah dalam memahami agama ini, yaitu harus memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu yang akan menjelaskan, itulah kebenaran. Kalau kita memakai pendapat, orang itu memakai pendapat, maka akhirnya saling membenarkan. Ini pendapat saya, ini pendapat ini yang saya ketahui dari guru saya, ini yang saya ketahui dari ustadz saya, ini yang saya ketahui dari habib saya, dari kiai saya. Tidak. Jadi kalau kita mengembalikan sesuatu itu, yaitu kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu cara yang benar. Jadi ini masih lanjutan dari beberapa pertemuan yang lalu. Disebutkan oleh muallif fa'in qal, apabila dikatakan bahwasanya kepada orang itu asyirku ibadatul asnam, bahwasanya kesyirikan itu adalah beribadah kepada patung-patung, berhala-berhala. Wa nahnu la na'budul asnam. Orang itu akan mengatakan, kami tidak menyembah al-asnam, patung-patung. Faqul lahu, maka katakan kepada mereka. Jadi semacam berdebat, katakan kepada mereka. Jadi kita maksudnya menyerangnya dengan pertanyaan agar orang itu tahu apa maksudnya, tahu kesalahannya. Jadi di sini seninya yaitu pertama kita harus menguasai agama ini dengan hak, yaitu kita menguasai Al-Quran dan hadis.
kemudian penuh kesabaran, penuh dengan kesabaran, dengan yang kita tidak akhirnya tidak terjadi pertengkaran yang harus bertegang urat leher, tidak. Tapi kita menyampaikan bahwa agama Allah ini seperti ini. Kalau kesalahan dalam amaliyah itu tidak terlalu berat, tetapi dalam masalah i'tiqadiyah, keyakinan itu yang susah. Itu yang agak berat mendakwahkannya, karena dia telah meyakini bahwa inilah kebenaran, tetapi di dalam agama itu dilarang. Jadi kalau amaliyah mungkin ini tidak ada landasannya, ini hadis yang dipakai hadis yang maudhu atau dhaif yang segala macamnya. Tetapi kalau masalah i'tiqadiyah, keyakinan, ini perlu penyembuhan, istilahnya kalau tingkat dokternya dosisnya agak tinggi. Jadi orang yang ingin menghancurkan syubhat orang yang salah itu memberikan semacam resep, ada kapasitasnya. Jadi kita ingin menyembuhkan penyakit, bukan penyakit badannya, jasad, tetapi penyakit keyakinan di dalam hatinya. Keyakinan yang diyakini sebetulnya ini dianggap kebenaran, tetapi kesalahan di dalam agama kita. Ma makna ibadatil asnam? Dikatakan apa makna dari ibadah menyembah kepada berhala tersebut? Atazunnu annahum yaqtiduna anna tilkal akhsyab wal ahjar takhluq. Jadi mereka mengira bahwasanya sesungguhnya mereka itu beriktikad, mempunyai keyakinan sesungguhnya kayu-kayu tersebut, kemudian batu-batu tersebut takhluq, menciptakan. Nah, jadi yang disebut seperti itu, yang diperkirakan seperti itu, yang disangkakan seperti itu. Wa tarzuq, memberikan rezeki. Wa tudabbiru amra man da'aha, kemudian mengatur orang yang meminta berdoa kepadanya. Fa hadza yukadzibuhul Qur'an, dan ini pendapat ini telah didustakan, dibantah oleh Al-Qur'an. Tidak boleh. Tidak boleh. Sudah jelas telah kita bawakan sebelumnya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Wa in qal, dan jika dia mengatakan huwa man qasada khashbah. Jadi di sini dia yaitu menginginkan, yang diinginkanlah kayu atau hajaran atau batu atau buniyatan ala qabrin au ghairi, bangunan di atas kubur. Dan ini banyak sekali. Ini banyak. Bangunan di atas kubur, maksudnya kubur di orang-orang soleh yang dianggap mempunyai kesaktian karomah. Ini banyak sekali di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Bagi yang pernah ke Pulau Jawa dan disaksikan di televisi pun juga demikian. Di media-media sosial kita lihat, bahkan ujungnya apa? Ujungnya akhirnya fulus. Dilihat orang-orang yang pergi ke kuburan berinfak, berkarung-karung uang infak itu akan dikumpulkan. Bagaimana mungkin bisa mereka meninggalkan sementara itu sumber mata pencaharian mereka? Yad'una dzalika wa yazbahuna lahu wa yaqulu innahu yuqarribuna ila Allah zulfa. Jadi mereka mengajak terhadap yang demikian, menyembelih, mempersembahkan sembelihan terhadap batu, terhadap pohon, terhadap kubur dan segala macamnya. Apa keyakinan mereka? Bahwasanya sesungguhnya hal yang mereka lakukan yuqarribuna ila Allah zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekat. Jadi tujuan mereka melakukan hal tersebut yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan itu pernah disinggung di pertemuan kita sebelumnya. Mereka menganggap itu bukanlah perlakuan kesyirikan, perbuatan kesyirikan. Karena orang-orang di zaman dahulu itu mereka menyembah berhala-berhala yang mereka ukir dari batu, dari kayu, pohon dan segala macamnya, orang-orang Quraisy. Sementara kami tidak. Kami ingin meminta kepada orang soleh yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan pernah juga kita jelaskan, bukankah orang sebelum diutus Nabi SAW mengangkat derajat Nabi Isa AS ke derajat ketuhanan? Orang-orang Yahudi mengangkat Uzair, mengatakan Uzair itu anak laki-laki dari Allah Azza wa Jalla, wa'yazubillah. Nah, jadi tidak boleh. Dan ini bahwasanya ini tidak boleh di dalam agama kita. Kemana pergi bahwasanya Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi harus didudukkan
harus didudukkan karena orang banyak, masih banyak berkeyakinan. Kami tidak menyembah mereka, tetapi dengan perantaraan ini kita pergi ke kuburan wali, orang soleh, atau kuburan yang macam-macam agar Allah mengabulkan hajat kita. Agar Allah misalnya dia ada sesuatu penyakit, pergi ke sana agar Allah menyembuhkan, atau dia ingin menjadi suatu pemimpin kepala daerah, pergi situ agar mendapatkan keinginannya. Itu tidak boleh dalam agama kita. Itu tidak boleh di dalam agama. Harus jelas bahwasanya seluruh ibadah itu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Langsung, tidak ada pakai perantaraan. Tidak ada saya ini banyak dosa. Itu talbil iblis. Iblis yang membisikkan kita, engkau tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, engkau banyak dosa. Maka pergilah ke sini agar Allah akan membukakan jalan melewati orang soleh tersebut. Itu semuanya itu daya iblis. Syaitan yang mengganggu, dan syaitan tidak akan pernah redo terhadap anak cucu Adam sampai akhir zaman. Dan itu telah dipersaksikan ketika dilaknat, diusir dari surga, diperintahkan wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi semua malaikat ketika diperintahkan sujud kepada Adam, semuanya sujud fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Karena iblis itu enggan dan sombong. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanillah. Kemudian disebutkan oleh muallif, seandainya orang tersebut wa yad'u Allah anna bi barakatin aw yu'ti'una bi barakatin, seandainya orang itu mengetahui bahwa dengan cara itu Allah akan memberikan kepadanya manfaat, menolak kemudaratan, itu maka katakan kepada mereka, sadaqta, engkau telah benar. Itu memang benar. Seperti itulah yang diinginkan. Wa hadza huwa fi'lukum indal ahjar wal abadiyatil lati 'alal quburi wa ghairiha fa hadza aqarra anna fi'lahum hadza huwa ibadatul asnam wa matlub. Jadi kalau seandainya sudah seperti itu, bahwasanya amalan yang mereka lakukan di sisi batu, kemudian bangunan di atas kubur dan yang selainnya apapun bentuknya, maka itu adalah keyakinan sesungguhnya amalan mereka itu adalah ibadah kepada al-asnam, kepada berhala atau patung-patung, fahuwa matlub, dan itu sudah diketahui. Jadi pada poin ini, orang-orang yang melakukan, yang terjebak kepada kesyirikan yang tanpa sadar, karena orang-orang kesyirikan ini adalah amalan keyakinan, i'tiqad yang di dalam hatinya, bahwasanya orang tersebut mendapatkan akan ada dua jawaban bagi mereka. Yang pertama yang harus kita tanyakan, yang pertama tadi sesuai yang disebutkan oleh muallif, tanyakanlah tentang makna beribadah kepada al-asnam, beribadah kepada patung itu, tanyakan kepada mereka. Apabila mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan, memberi rezeki dan mengurus orang yang berdoa kepadanya, maka itu yang mereka yakini itu sudah dibantah oleh Al-Quran. Sudah dibantah oleh Al-Quran. Tapi kalau dijawab oleh mereka, seandainya mereka menjawab, beribadah kepada patung-patung adalah jika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada kayu, batu, bangunan-bangunan, kuburan dan segala macamnya, berdoa kepadanya, menyembelih kepadanya, maka apabila dia mengatakan hal tersebut, maka jawabannya benar. Jawabannya benar, maka itu bukankah begitu yang dikatakan kesyirikan itu? Jadi ada dua versi. Jika jawabannya salah, tanyakan kembali. Apa sebenarnya makna beribadah kepada berhala-berhala atau patung-patung? Kemudian jika jawabannya benar, itulah yang diinginkan. Itu dia. Berarti jawabannya benar. Jadi selesailah dalam masalah tersebut. Baik, kita lanjutkan supaya lebih jelas apa yang disebutkan oleh muallif. Wa yuqalu lahu aidan qauluka asy-syirku ibadatul asnam, hal muraduka anna asy-syirka mahsusun bi hadza wa anna al-i'timada 'ala as-salihin wa du'a'ahum la yadkhulu fi dhalik, fa hadza
كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي فإن قال هو عبادة الأصنام. Katakan kepadanya lagi, menurutmu syirik adalah penyembahan kepada berhala? Apakah bergantung kepada orang-orang saleh serta berdoa kepada mereka tidak termasuk ke dalam syirik? Katakan kepadanya, syirik adalah beribadah kepada patung-patung. Apakah yang kamu maksud bahwa syirik itu khusus kepada penyembahan kepada patung-patung saja, sedangkan bersandar kepada orang-orang saleh dan berdoa kepada mereka itu tidak termasuk syirik? Padahal hal ini telah terbantah dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kekafiran seseorang yang bergantung kepada malaikat atau Isa atau orang-orang saleh dalam beribadah kepada Allah. Kalau begitu, mestinya engkau mengakui bahwa barang siapa yang menyekutukan Allah dengan orang-orang saleh dalam beribadah, dia telah berbuat syirik, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Memang inilah kesimpulan pembahasan ini. Rahasia masalah ini ialah apabila dia berkata, saya tidak syirik kepada Allah, maka tanyakan kepadanya, apakah sebenarnya syirik kepada Allah itu? Jelaskan kepadaku. Kalau dia berkata, syirik adalah beribadah kepada patung-patung. Baik, kemudian mu'alif menjelaskan dalam matan ini juga dikatakan kepada mereka, yuqalu lahu aidan qauluka syirku ibadatul asnam. Jadi tentang masih penyembahan terhadap patung-patung, hal muraduka anna syirka makhsusun bihadza? Apakah engkau menginginkan bahwasanya syirik itu sesuai yang khusus itu saja? Wa anam i'timadu 'ala shalihin wa du'ahum la yadkhulu fi dzalik? Apakah engkau meyakini, maksudnya engkau mengira bahwasanya orang-orang yang meminta atau berdoa kepada orang-orang soleh kemudian tidak termasuk hal yang kesyirikan itu, tidak termasuk pada bagian berhala tersebut. Nah, jadi orang yang meyakini bahwa meminta kepada orang-orang soleh, orang-orang wali, orang-orang yang mempunyai derajat tinggi itu tidak sama dengan yang menyembah kepada patung, berhala, kayu, batu. Tapi ini dibantah. Wa anna al-i'timada 'ala shalihin wa du'ahum la yadkhulu fi dzalik. Bukankah yang demikian itu sama? Kan orang soleh itu makhluk juga. Orang soleh itu makhluk juga. Fa hadza yaruddu ma dzakara Allah fi kitabihi min kufrin man ta'alaqa 'ala al-malaikah aw Isa aw shalihin. Jadi ini yang diinginkan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an fi kitabihi, dalam kitabnya, bahwasanya orang-orang yang seperti itu, orang yang menggantungkan dirinya terhadap malaikat, kepada Isa, kepada orang-orang soleh, yang kita ketahui bahwasanya akar dari kesyirikan pertama kali terjadi di permukaan bumi yaitu orang-orang soleh dari di zaman Nabi Nuh, yang mana ketika mereka wafat lalu dibikinlah patung-patung mereka, dibuatlah patung-patung mereka yang awalnya, kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tazaru alihatakum wala tazaru wadda wala su'ala ada yang apa? Di dalam surah Nuh ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan demikian. Juz yang ke-29. Baik. Ani wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda. Jadi
Jadi pertama nama orang soleh Wad, wala suwa'a, suwa', kemudian wala yaghut, yaghut, kemudian wa ya'uq, ya'uq, wa nasr, dan nasra. Jadi itu nama 5 orang soleh dahulu. Itu awalnya karena kesolehannya untuk mengenang jasa-jasanya, maka dibuatlah rupa-rupanya. Lalu dikatakan bahwa 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh ini, Wad, Suwa', Yahud, Ya'ud, wa Nasr, ini adalah orang-orang soleh yang banyak berjasa kepada penduduk ketika itu, masyarakat di situ. Awalnya kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ini di tafsir Katsir, itu tidak disembah. Awalnya tidak disembah, tetapi dengan berlalunya masa, bergantinya generasi, akhirnya iblis datang membisikkan patung-patung yang mereka buat itu akhirnya disembah. Inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi. Jadi ketika Adam diusir, dicampakkan ke bumi karena melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu tidak ada kesyirikan sampai di zaman Nabi Nuh. Baru setelah itu ada kesyirikan orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu orang soleh tersebut. Oke, jadi inilah rahasianya. Inilah rahasianya. Permasalahannya ada di sini pada poin ini. Apakah yang dimaksudkan dengan syirik itu khusus beribadah kepada patung-patung saja, atau bersandar kepada orang-orang soleh dan yang lainnya? Intinya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Apapun bentuknya, malaikat, nabi, apapun, kepada selain Allah itu kesyirikan. Sama saja dengan batu, dengan pohon, dengan segala macam yang dibentuk, itu sama saja. Jadi itu sama saja. Inilah rahasianya. Kalau seandainya kita wasirul mas'alah, innahu idza qala ana la usyriku billah, jika dia mengatakan ini tidak syirik, maka katakan faqul lahu wa ma syirku billah. Apa itu syirik kepada Allah? Kemudian fasirhu li, jelaskanlah kepadaku. Wa ibadatul asnam, dia adalah ibadatul asnam. Baik, kita tambahkan satu alinea lagi secara cepat saja kalau kita jelaskan. Satu alinea. Faqul wa ma ma'na ibadatil asnam fasirha li in qala ana la a'budu illa Allah faqul ma ma'na ibadatillahi fasirha li in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'an fa huwa maqlub wa in lam ya'rifhu fa kayfa yadda'i syai'an wa huwa la ya'rifu wa in fassara dhalik bi ghairi ma'nahu bayyanta lahu al-ayat al-wasihati fi ma'na syirki billahi wa ibadatil awsani wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha az-zaman bi'aini wa inna ibadatallahi wahda la syarika lah hiya allati yunkiruna alaina wa yasihuna fihi kama saha ikhwanuhum haitsu qalu aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un 'ajab. Surah Sad ayat 5. Kemudian tanyakan kepada mereka, apa makna beribadah kepada patung-patung? Coba jelaskan kepadaku. Kalau dia berkata, saya tidak beribadah kecuali kepada Allah semata, maka tanyakan, apa makna beribadah kepada Allah semata? Jelaskan kepadaku. Kalau dia menjelaskannya sesuai dengan yang dijelaskan Al-Quran, maka itulah yang kita kehendaki. Kalau dia tidak mengetahuinya, maka bagaimana dia mendakwahkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu? Apabila dia menafsirkannya tidak sesuai dengan maknanya, maka jelaskan kepadanya ayat-ayat yang menerangkan makna syirik kepada Allah dan beribadah kepada patung-patung, serta jelaskan kepadanya bahwa hal itulah yang dilakukan sebagian orang di zaman ini. Dan ketahuilah bahwa beribadah semata-mata kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun adalah perkara yang mereka ingkari secara keras, sebagaimana dilakukan oleh saudara-saudara mereka yang mengatakan, apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu saja? Sungguh ini adalah sesuatu yang mengherankan. Quran Surah Sad ayat 3. Jadi ada 3 jawaban dari orang musyrik. Seandainya dia mengetahui apa itu ibadah kepada Allah saja, lalu dia menjawabnya apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang diinginkan. Berarti sudah tidak masalah. Namun kedua, jika dia tidak mengetahui apa maksud ibadah kepada Allah saja,
maksudnya tauhid, tidak mengetahuinya, bagaimana dia melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, bahwa ini terjatuh kepada kesyirikan. Lalu yang ketiga, seandainya dia salah dalam menafsirkan bahwasanya yang seperti tadi, bahwasanya yang menyembah berhala itu hanya patung, yang lain dan segala macamnya, sementara orang soleh tidak termasuk, maka kita jelaskan kepadanya. Jadi ada tiga, kalau dia sesuai dengan Al-Quran, berarti itu yang kita inginkan. Lalu kalau kedua, kalau dia tidak mengetahui, kita bantah. Bagaimana engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak memahaminya? Lalu yang ketiga, seandainya dia salah dalam penafsiran, maka kita jelaskan kepadanya dalam Al-Quran dan hadis. Dan keyakinan ini sudah ada oleh orang-orang kafir Quraisy, maka dijelaskan dalam surah Sad. Itu nanti bisa dilihat ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ajallu hal yata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab." Jadi mereka menjadikan ilah itu ilah yang satu. Ini adalah suatu perkara yang aneh. Wa talaqal mala'u minhum an yushu wasbiru ala aliyatakum inna hadza la syai'un yurad. Jadi orang-orang pembesarnya menyeru agar tetap menyembah berhala-berhala Tuhan mereka yang dahulu yang banyak itu, bahwa inilah yang diinginkan. Ma sami'na bihadzal imillatal akhirah in hadza illa al-ikhtilaf. Jadi mereka mengatakan bahwasanya tidak ada agama-agama dahulu yang dibawa Muhammad ini, bahwa ini adalah sesuatu yang mengesahkan Allah itu, bahwasanya itu hanya dusta yang diadakan. Jadi mereka menuduh Nabi SAW berdusta ketika mendakwahkan seluruh berhala yang mereka itu tidak ada sembahnya, benar itu hanya Allah saja. Tapi mereka heran, masa mau dikemanakan berhala ini semuanya yang 300 lebih ini, kok hanya dijadikan satu oleh Muhammad? Ini perkara yang aneh. Dan begitu juga kalau kita mengatakan tidak boleh meminta ke kuburan, hanya minta kepada Allah saja, ini kita dianggapnya aneh. Padahal kita menyuruh kebenaran. Itulah yang didakwakan oleh Nabi kita SAW dan para anbiya mursalin, agar kita hanya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, seluruhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita, mencerahkan bagi kita bagaimana kerancuan manusia di zaman ini dan di zaman dahulu di dalam memahami beribadah. Jadi semua hati kita itu, niat kita itu hanya untuk Allah tanpa dipalingkan sedikit pun. Alhamdulillah ini mungkin sudah mencerahkan bagi kita, dan orang yang paling berbahagia, paling khusyuk, paling indah ibadahnya adalah orang yang benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan sedikit pun ganjaran pujian dari manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya. Karena tadi kita terlambat, akhirnya selesainya juga terlambat, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedua satu.